Selamat pagi, salam sehat Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2021, alangkah baiknya kita disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal dan budi, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya dan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tentunya semuanya kita umat yang normal pasti mendambakan kebahagiaan. Berbagai upaya, berbagai usaha kita kerjakan atau kita lakukan dengan tujuan mencapai agar kita menikmati kebahagiaan. Itu secara normal. Kekayaan, jabatan, harga diri dan sebagainya wajar kita cari, wajar kita pikirkan, wajar kita upayakan, karena semuanya ini saya kira adalah bagian berkat Tuhan. Kita upayakan dan kita selalu berdoa agar berkat Tuhan melimpah untuk kita. Saudara-saudara, dengan berkat Tuhan lewat Amsal ini kita diajak juga untuk menikmatinya dan tercapai kepada kebahagiaan. Kebahagiaan melalui berkat Tuhan menjadi sukacita atau kebahagiaan. Kebahagiaan ini secara apa yang telah saya utarakan tadi, kita juga mau pergi ke tempat-tempat wisata, itu kan berkat Tuhan. Kalau ada suatu tempat yang berbeda dengan tempat yang lain, atau tempat itu kita anggap sangat spesial atau memberikan kebahagiaan buat kita. Dan ada juga seseorang sangat mendambakan, mencintai lagu-lagu dengan iringan-iringan musik yang dipertontonkan oleh kalangan artis-artis, kalangan pemusik. Dan kita sendiri juga ada yang sangat menginginkan untuk menyanyikan, melantunkan lagu-lagu dengan tujuan kiranya dapat menikmati kebahagiaan. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan seperti yang saya katakan tadi itu juga, tentu agar kita dapat diberi kebahagiaan. Saudara-saudara, kebahagiaan ini tidak boleh dipisahkan dengan berkat Tuhan. Berkat dengan kebahagiaan itu satu jalan, satu lini kehidupan. Misalnya kalau kita masih ingat sejarah yang ada dalam Alkitab ini, Yakub itu sudah diberkati Tuhan, tapi begitu lama dia bergumul. Kapan saya bisa atau boleh bertemu dengan saudara saya yang sudah lama mereka berpisah dengan Esau? Toh juga karena menyangkut berkat. Tetapi, nah ini, ketika Yakub sudah meraih berkat, dia juga mendambakan bagaimana saya bahagia. Artinya kebahagiaan itu disertai dengan
lini kehidupan. Ya, kalau dia sudah ketemu dengan abangnya, tentu dia akan menuai kebahagiaan. Dan itu terbukti dalam kitab Kejadian itu. Dia pernah katakan ketika dia tidak sadar atau tidak mengenal siapa yang dia sudah sentuh, ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Lalu dia berseru mengatakannya demikian, saya tidak akan melepaskanmu sebelum Tuhan, sebelum engkau memberkati aku. Saudaraku, berkat diberikan Tuhan, dan berkat itulah membawa kebahagiaan. Kitab Amsal, terutama Amsal 3 ayat 1 berikutnya nih, benar-benar berkat dihubungkan dengan kebijaksanaan, hikmah. Berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita harus satu lini kehidupan dengan kebijaksanaan. Umur yang panjang, pangkat yang bagus, harta yang lumayan, itu adalah berkat. Semuanya ini akan menuai kebahagiaan kalau kita, kalau saudara juga hidup melakukan kebijakan Tuhan. Lihat, ada satu cerita lagi. Ceritanya Raja Salomo. Salomo yang begitu populer dengan kebolehannya. Lalu suatu ketika dia harus diperhadapkan dengan perkara dua ibu yang berperkara, karena salah satu anak dari antara ibu ini ada yang meninggal dunia. Yang satu dengan yang satu saling menuduh, anakmu yang mati, anak saya yang hidup. Problema ini sampai ke tangan raja. Raja itu kan berkat, bagian berkat Tuhan. Salomo yang sudah meraih berkat, lalu diperhadapkan dengan suatu masalah. Ternyata berkat itu dihubungkan dengan hikmat dari Allah. Itulah yang membawa kebahagiaan. Akhirnya Salomo juga bisa melampaui apa yang telah dia gumuli tentang perkara dua ibu tadi. Dan dia berbahagia karena disertai oleh Tuhan, karena disertai oleh kebijakan Tuhan. Makanya dia pernah berkata dengan doanya, Tuhan, jangan berikan saya harta, jangan berikan saya uang yang banyak atau harta yang melimpah. Bukan itu yang paling hakiki sama dia. Tapi dia katakan dengan doanya, ya Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini benar-benar menggugah kita. Saya kira banyak berkat sudah kita raih. Banyak berkat-berkat Tuhan yang Bapak Ibu sudah miliki. Tapi jangan lupa, sudahkah ini jaminan untuk meraih kebahagiaan? Silahkan kita rasakan. Berkat Tuhan ini akan memberikan kebahagiaan kepada kita kalau kita melandasinya dengan melakukan dengan kebijaksanaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berkat dari hikmat, berkat Allah serta hikmat Allah akan memberikan kebahagiaan. Makanya tadi dikatakan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ia, apa yang dimaksud dengan ia? Kebijaksanaan Tuhan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jangan lupa akan hikmat Allah. Pegang. Karena ada satu jaminan, formula yang diketengahkan oleh Amsal di sini. Siapa yang berpegang kepadanya, kepada hikmat tersebut, dia akan berbahagia. Tentunya kita semua ingin mendapatkannya. Marilah melakukannya. Marilah menggerakkan berkat ini. Marilah
menggerakkan berbagai berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dengan kebijaksanaan Allah. Pasti berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan hikmat, Engkau yang sudah memberikan berkat, totalitas berkat dengan hikmat, menjadi landasan sehingga kami menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan inti yang akan kami raih dalam kehidupan ini. Oleh karenanya Tuhan, biarlah itu bergulir dalam hati pemikiran kami, sikap kami, sehingga kami selama di dunia ini, selama di tempat yang telah Tuhan ciptakan buat kami menuai kebahagiaan, harta, usia yang panjang, kesehatan, dan berbagai hal-hal yang lain adalah berkat Tuhan. Semuanya ini akan menjadi lini kebahagiaan untuk kami. Oleh karenanya Bapa, biarlah semuanya itu mengingatkan kami sehingga kami tidak lupa akan apa yang telah kami telusuri dengan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu yang selalu Tuhan berikan buat kami. Kami selalu diingatkan oleh firman-Mu. Dengan firman-Mu kami akan bahagia. Dengan firman Allah kami akan mendapat kebahagiaan. Ternyata harta, kuasa tidak satu jaminan pada kebahagiaan. Karena ada juga orang miskin berbahagia. Ada juga orang yang tidak punya pangkat berbahagia. Ada juga orang yang tidak mempunyai seperti yang kami inginkan, seperti yang ada di dunia ini, tapi mereka juga bahagia. Ya Tuhan, gulirkanlah kebahagiaan yang seperti itu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat-Mu yang ada di Banjarmasin ini. Ya Tuhan, curahkanlah kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan yang dijalani oleh umat-Mu ini. Berkati jemaat Tuhan dari anak-anak hingga lansia yang selalu meraih kesempatan untuk dapat hal-hal yang menyenangkan dalam pikirannya atau yang membahagiakan mereka. Tolong Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang kurang sehat, jemaat Tuhan yang mungkin berduka cita di tempat yang belum kami tahu. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan hal yang terbaik untuk mereka. Berkati juga Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Apakah dia sebagai petani, apakah dia sebagai pegawai, apakah dia sebagai polisi atau tentara, apakah dia sebagai swasta atau aparatur sipil negara. Berbagai pekerjaan berkati Tuhan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupannya. Tolong Tuhan, jauhkan kami dari berbagai hal-hal yang menyedihkan. Jauhkan kami Tuhan dari malapetaka. Biarlah berkat dan kebahagiaan yang dari Tuhan menerpa hidup kami, menyinggung kehidupan kami, sehingga kami terberkati dan diberikan kebahagiaan. Ampunkan kami dari segala dosa kekurangan kami Tuhan. Mohon curahkanlah segala yang kami minta itu dengan kehendak Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa
dan curahan Roh Kudus menyertai kamu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.